Perbedaan antar umat beragama di Indonesia atau di dunia itu banyak. Tetapi ada persamaan yang dimiliki oleh ajaran-ajaran dari semua umat beragama di dunia. Nah, di Indonesia sendiri saya membahas tentang umat Kristen dan umat Islam. Persamaan ajaran antara Islam dan Kristen adalah tentang kebaikan. Yesus sendiri mengajarkan kepada setiap orang percaya, dalam hal ini adalah para pengikut Yesus yang dikenal dalam agama Kristen, yaitu mengajarkan tentang kebaikan, dan salah satu ajaran Yesus adalah kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Mengapa pengajarannya adalah mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Karena setiap orang tidak menginginkan hidupnya jahat, setiap orang ingin hidupnya baik-baik saja. Tetapi fakta di dunia adalah bahwa ada orang yang melakukan kejahatan atau berbuat jahat. Oleh karena ada orang atau oknum yang melakukan kejahatan, maka ajaran Yesus tentang mengalahkan kejahatan dengan kebaikan itu harus dipraktikkan. Alasan utama kenapa kejahatan harus dikalahkan dengan kebaikan adalah karena kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budi, dan dengan segala atau segenap kekuatan. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di dalam kedua hukum ini terkandung yang namanya perintah kebaikan atau perintah untuk berbuat baik. Maka itu Yesus mengajarkan supaya mengalahkan kejahatan dengan kebaikan di atas dasar kasih. Kasih itu artinya tidak menganggap manusia sebagai musuh, tetapi kasih itu menganggap manusia adalah sesama. Dengan kasih kita dapat melakukan kebaikan atau mengalahkan perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang lain atau sesama manusia kepada kita. Waktu kita melakukannya dengan kasih, maka kebaikan itu akan menang. Di dalam ajaran Islam pun mengajarkan tentang kebaikan. Tokoh-tokoh Islam banyak yang saya dengarkan melalui YouTube, melalui media sosial, atau melalui ceramah langsung di masjid yang disiarkan langsung, juga mengajarkan banyak hal tentang kebaikan. Kenapa dalam kekristenan diajarkan tentang kebaikan dan dalam Islam pun juga diajarkan tentang kebaikan? Karena pada dasarnya hati nurani manusia memiliki potensi kebaikan. Dengan potensi kebaikan ini, semua orang berpikir untuk hidupnya baik, untuk berbuat baik, untuk berkata-kata baik, untuk melakukan hal-hal yang jauh lebih baik atau hal-hal yang baik ke depannya demi kepentingan baik, kepentingan yang baik. Ya. Jadi kebaikan yang ada di dalam diri manusia itu ada pada umat Islam dan juga umat Kristen. Apakah ada juga di agama lain atau umat agama lain? Ya, ada. Tetapi karena kali ini kita membahas tentang persamaan ajaran antara Kristen dan Islam, maka kita harus sepakat bahwa di dalam diri kita sebagai manusia ciptaan Tuhan diberikan potensi kebaikan yang harus kita hidupi. Sehingga setiap orang Kristen ataupun umat Islam yang mendengarkan atau menerima ajaran tentang kebaikan harus menerapkannya supaya hidup kita yang berbeda secara agama tetapi memiliki persamaan dalam ajaran kebaikan akan menciptakan hubungan yang jauh lebih baik, sehingga kita tidak saling menyerang sebagai orang yang berbeda agama, tetapi kita saling menerima sebagai orang yang memiliki potensi baik dalam diri kita masing-masing. Kita perlu menjaga hubungan yang baik dalam hal ini sebagai
manusia atau sesama manusia, yang kedua sebagai warga Indonesia, yang ketiga sebagai orang yang memiliki perbedaan beragama tetapi memiliki potensi kebaikan yang sama, yaitu kita menjadi orang baik yang sama-sama menciptakan kehidupan yang jauh lebih baik untuk kepentingan kebaikan kita bersama. Mantap.